Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. أما بعد, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, hadir di tempat ini, Masjid Baitul Ma'mur. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, menjadi tempat yang makmur dengan ilmu, dengan zikir, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang sudah masuk di bulan Maulid, bulan yang luar biasa. Mungkin bagi sebagian orang bulan Maulid itu bulan yang biasa, tidak beda jauh dengan bulan-bulan lainnya. Tapi bagi para pecinta Rasulullah SAW, bulan ini bulan yang berbeda. Bagi mereka, hari di situ dilahirkan Nabi Muhammad SAW adalah hari riyaya, lebaran bagi mereka. Aidul Muhibbin, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah hari raya bagi orang-orang yang cinta kepada Rasul SAW. Mereka kalau sudah datang bulan Maulid, siap-siap mempersiapkan semuanya, pakaiannya, minyak wanginya, sholawat yang akan dibaca berapa, semuanya sudah dipersiapkan. Karena bagi mereka gak ada bulan yang lebih istimewa melebihi bulan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi sekarang ini kita sudah melewati masa-masa yang sulit. Selama 2 tahun kita melewati masa sulit pandemi. Kita kesulitan dalam semua hal. Kita mencari jalan keluar. Kita mencari obat. Kita terus berusaha bagaimana bisa keluar dari semua kesulitan yang sudah terjadi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, Zuhurul jama'at asy-syarifah fi hadzal zaman al-akhir, munculnya sekelompok manusia, kumpulan-kumpulan, majelis-majelis, itu bisa mendatangkan kebaikan yang banyak. Jadi jangan dikira majelis-majelis yang dihadiri banyak manusia itu enggak bawa manfaat. Jelas bawa manfaat, baik bagi yang hadir ataupun bagi yang enggak hadir, baik bagi orang yang hadir ataupun orang di sekitar, semuanya mendapatkan manfaat. Di antaranya kata beliau, dafa Allah bihal balaya wal amrad wal fitan,
dengan adanya pengajian-pengajian, perayaan-perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Allah menjauhkan berbagai macam musibah, bala, dan semua penyakit dan semua fitnah. Jadi kerumunan ini sebenarnya dilihat dulu kerumunannya. Kalau kerumunan orang ahli maksiat ya datangkan bala. Kalau kerumunan orang minum minuman keras datangkan musibah, datangkan penyakit. Tapi kalau kerumunannya orang-orang baik, baca zikir, baca sholawat, gak mungkin di situ akan ada kejahatan, gak mungkin di situ ada penyakit, gak mungkin di situ ada virus, gak mungkin di situ ada bala, gak mungkin. Setiap timbul fitnah, Allah akan mematikan api fitnah tersebut dengan sebab kumpulnya orang-orang yang baik. Berkat kumpulan-kumpulan seperti ini, setiap ada fitnah, Allah matikan api fitnah tersebut. Sebagaimana beliau contohkan apa yang terjadi di Hadramut. Dulu di Hadramut banyak wabah virus, penyakit, banyak fitnah, peperangan, saling berperang antara satu kabilah dengan kabilah lainnya. Tapi kata beliau, semenjak diadakan maulid, ada maulid di mana-mana, diangkat oleh Allah semua penyakit dari negeri Hadramut, diangkat semua fitnah, dan tampaklah kebesaran agama. Dakwah tersebar di mana-mana berkat maulid Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang lalai menjadi sadar, orang yang jauh dari kebenaran kembali kepada kebenaran, orang yang berdosa bertobat, orang yang tidak mengerti agama akhirnya mengerti ilmu agama. Ini nikmat yang besar yang Allah khususkan bagi kami orang-orang yang hidup di akhir zaman, dan tidak ada yang mendapatkan ini di masa-masa yang lampau, masa-masa lalu. Karena maulid zaman dulu nggak ada. Ini khusus untuk kita, nggak didapat oleh orang-orang dulu. Makanya saya juga agak heran kalau ada yang menyampaikan hadis, siapa orang yang merayakan maulid maka dia akan mendapatkan derajat di surga. Oh, ini hadis itu kondi iki. Zaman Nabi nggak ada maulid. Zaman Nabi nggak ada. Siapa orang yang mengeluarkan uang sekian untuk maulid maka dia akan. Ini hadis dari mana ini? Zaman Nabi nggak ada maulid, zaman sahabat nggak ada maulid, zaman tabiin nggak ada maulid. Ini akhir-akhir zaman mutaakhirin ada maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dikatakan maulid ini bid'ah, sangat benar, tidak salah. Yang salah itu kalau ditambah-tambahi bid'ah, dholalah, itu baru. Kalau bid'ah setuju kita selamat. Oke, kalau belum tos, betul bid'ah. Gak ada zaman Nabi, bener gak ada zaman Nabi. Sebagaimana tarawih juga gak ada zaman Nabi. Tapi segala yang baru yang gak ada di zaman Nabi baik. Ya, ini satu hal yang bagus. Seperti maulid Nabi Muhammad SAW ini mendatangkan kebaikan yang banyak. Bayangkan, dengan adanya kumpulan ini baca maulid, ada it'amut ta'am, akhirnya ada bagi-bagi makanan orang yang
membutuhkan makanan dapat makanan, orang yang kelaparan dapat makanan. Sampai lek melu golongan sing enggak mauludan, luwe sampean. Garingan. Tapi alhamdulillah dengan ada maulid ini ada it'amut ta'am. Kemudian di situ ada ifsya'us salam, ada saling menebar salam. Kemudian di situ ada ilmu agama yang disampaikan. Kemudian di situ ada apa? Silaturahmi. Semuanya ada di acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Termasuk berkat adanya Maulid Nabi besar Muhammad SAW, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, Allah jauhkan segala macam bala musibah. Dan mudah-mudahan insyaallah Allah menjauhkan bala musibah dari negeri kita, negeri Indonesia ini insyaallah dijadikan negeri yang aman, negeri yang makmur insyaallah. Dan mudah-mudahan semua yang punya ingin keburukan terhadap semua warga Indonesia dijauhkan keburukannya daripada kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberi selamat insyaallah, sehat wal afiat, dan insyaallah kita semua diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.